kembali lagi bersama saya Diki Mardiansyah. Di hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang mungkin akan menghantui tidurmu di malam hari ini. Nah, cerita ini tentang sebuah warung yang tak semua orang bisa menemukannya dan tak semua orang bisa datang dan pulang dengan selamat. Cerita ini datang dari seorang pemuda bernama Dani. Nah, Dani adalah seorang mahasiswa rantau. Ia tinggal di sebuah desa kecil yang cukup jauh dari pusat kota. Suatu malam sekitar pukul 11.00, Dani pulang dari kampus setelah lembur dengan tugas kelompok. Di tengah jalan, ia merasa sangat lapar, tapi semua warung sudah tutup. Hingga ia melihat warung kecil di pinggir jalan. Diterangi cahaya lampu minyak, karena dirasa tidak ada lagi warung, dia terpaksa berhenti karena dia merasa lapar. Warung itu sangat sepi, terlihat tua dan rewat. Tapi ada seorang ibu paruh baya duduk diam tersenyum. Di sana si ibu bertanya, "Mau makan, Nak?" dengan nada suara lembut. Dani hanya mengangguk. Dia disuguhi sepiring nasi goreng yang aromanya sangat menggoda. Tapi saat suapan pertama masuk, dunia seakan berputar. Saat Dani tersadar, ia sudah berada di kamar kosnya. Tapi bajunya bau asap, tangannya kotor, dan ada piring kosong di mejanya saat itu. Sejak saat itu juga, Dani sering melihat ibu warung itu di pojok kamarnya. Semenjak saat itu pula, hari-hari Dani mulai berubah. Dia jadi sering mimpi buruk, dan di dalam mimpinya, dia duduk di warung itu. Di sekelilingnya ada suara tangisan, tapi tak ada siapapun di sana. Dan yang anehnya lagi, setiap kali dia bangun, perutnya terasa kenyang, padahal dia belum makan. Di sisi lain, teman-teman kosnya juga merasa resah karena si Dani ini sering mengigo. Dan di malam hari pun terkadang Dani sering berbicara sendiri, seperti sedang berbicara dengan seseorang di kamar yang terkunci. Karena semakin hari Dani mulai merasa aneh dengan dirinya sendiri, Dani mencoba mencari tahu dan bertanya kepada Pak RT. Menceritakan jika dulu dia pernah makan di suatu warung. Mendengar cerita tadi, Pak RT langsung menjawab jika warung itu sudah lama tidak ada dan terbakar. Pemiliknya seorang ibu dan anak perempuannya yang tewas terbakar hidup-hidup. Mendengar hal itu, Dani gemetar dan wajah ibu warung yang ia temui sama persis dengan foto yang ditunjukkan oleh Pak RT. Karena penasaran, Pak RT dan Dani langsung menuju ke lokasi warung yang dulu ia lihat. Tapi yang ia temukan hanya bekas pondasi hitam yang gosong dan bau hangus. Malam harinya Dani nekat kembali ke tempat itu. Ia membawa kamera ponsel dan di waktu yang sama, jam 11 malam, warung itu muncul kembali kali ini, lebih terang dari sebelumnya. Tapi yang membuat merinding bukan hanya warung, tapi orang-orang yang makan di dalamnya. Ketika Dani datang, mereka diam dengan tatapan kosong di wajahnya. Wajah mereka rusak, ada yang matanya hilang, ada yang wajahnya penuh luka bakar, dan berbagai kerusakan lain di wajahnya. Dengan memberanikan diri, Dani mencoba memotret, tapi tak ada apa-apa di sana. Seketika Dani akan berlari dari lokasi sana. Tapi saat Dani hendak lari, si ibu warung tiba-tiba muncul di belakangnya dan berkata, "Sudah waktunya, Nak. Kau sudah menjadi bagian dari kami." Dani pun jatuh pingsan. Ia terbangun di rumah dukun tua bernama Mbah Surono. Mbah Surono mengatakan Dani telah melanggar batas. Warung itu adalah tempat persinggahan arwah penasaran, dan siapapun yang makan di sana akan dikunjungi terus. Tapi Dani sudah terlalu dalam. Ia mulai bisa melihat makhluk-makhluk lain yang tak dilihat oleh orang biasa di kampus, bahkan di sekelilingnya. Karena hal itu, Dani mulai kehilangan kendali. Teman-temannya mulai menjauh. Tubuhnya semakin kurus, matanya seperti orang tak tidur berhari-hari, dan yang paling menyeramkan, setiap kali dia menutup mata, dia melihat dirinya sedang memasak di warung itu.
Karena lelah dengan semuanya, Dani mencoba melakukan ritual pemutusan kontak arwah. Tapi warung itu terus memanggil, bahkan saat dia kabur ke kota, dia tetap melihat papan kecil bertuliskan Warung Bu Lasmi. Dani sadar, ia sudah tidak bisa kembali. Ia menulis semua kisahnya di buku harian. Buku itu ditemukan di kamar kosnya, seminggu setelah ia dinyatakan hilang. Polisi tak menemukan apapun, hanya jejak kaki mengarah ke hutan. Selain itu, warung itu tak pernah terlihat lagi. Tapi warga bilang, kadang kalau malam Jumat Kliwon ada cahaya lampu minyak dari arah hutan. Warung Bu Lasmi masih ada, tapi hanya untuk mereka yang terpilih untuk menjadi korban berikutnya. Sekian cerita dari warung goib yang ada di pinggir jalan. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe.